Hai kawan-kawan, selamat datang di channel Mapelmat. Di video kali ini kita akan membahas tentang kardinalitas. Dan korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu. Nah, oke. Kardinalitas dan korespondensi satu-satu. Jadi kalau kita punya satu himpunan, nah tiap himpunan itu mempunyai kardinalitas. Kardinalitas itu kalau kita secara kasar bisa dibilang banyaknya anggota ya. Banyaknya anggota. Jadi kalau kita punya himpunan, misal himpunannya hanya terdiri dari kucing dan anjing ya kan. Himpunannya itu kucing, anggota pertamanya kucing, anggotanya keduanya anjing. Itu jelas kita tahu itu anggotanya itu ada banyaknya itu ada 2. Jadi kita sebut kardinalitasnya itu 2. Oke. Nah, masalahnya itu adalah kalau himpunannya itu anggotanya tidak berhingga ya. Kalau anggotanya tidak berhingga, bagaimana kita memasukkan bilangan, melabeli bilangan kardinalitasnya? Nah, di sini kita bisa gunakan untuk itu kita gunakan yang namanya itu korespondensi satu-satu. Oh ya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa untuk memergoki tombol like di rumahnya, lalu ambil dompetnya dan periksa apakah ada uang Rp500. Kalau ada, ya silahkan diambil dan bawa pulang untuk beli aqua gelas. Dan jangan lupa juga untuk komen, share, dan ya subscribe. Oke. Kita akan bahas dulu yang pertama yang lebih sederhana ya, mengenai kardinalitas. Kita bahas yang sederhana dulu. Kita lihat himpunan-himpunan yang kecil-kecilan yang berhingga. Misal himpunannya ya kita tulis A, B, C. Ini juga kita tulis misal angka 5, 10, 17. Oke. Kemudian gini kita tulis di sini yang ketiga mangga, apel, dan bir. Oke, kalau kita lihat apa persamaan dari 3 himpunan ini. Ini himpunan A, B, C. Kita misalkan ini A, ini himpunan B, ini himpunan C. Apa yang sama dari ketiga himpunan ini? Ya, sama-sama anggotanya itu ada 3. Ini ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi kita sebut ini kardinalitas semua himpunan ini 3. Ini 3, ini 3, ini 3. Oke. Jadi semua himpunan ini punya kardinalitas ya kita sebut saja 3. Nah, kapan suatu himpunan, jadi 2 buah himpunan mempunyai kardinalitas yang sama? Kalau ini kan kita bisa lihat dengan jelas ini kardinalitasnya sama-sama 3. Sama-sama 3. Nah, kalau yang berhingga seperti ini ya mudah untuk dilihat. Kalau kita hitung satu-satu, ini ada 3, ini 3, sama-sama 3 ya, kardinalitasnya sama. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk melihat apakah 2 himpunan itu mempunyai kardinalitas yang sama, yakni dengan menggunakan korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu sebenarnya itu hanya fungsi bijektif ya, fungsi bijektif.
Ya, bagi kalian yang tidak tahu fungsi bijektif, kalian bisa cari di Google. Jadi bijektif itu ya koresponden satu-satu. Jadi kita bisa pasangkan seperti ini, A dengan 5, B dengan 10, pasang-pasangkan seperti ini. Kalau kita bisa lakukan pemasangan seperti ini ya, terus habis ya, semuanya dapat pasangan, lalu habis, tidak ada yang tidak dapat pasangan. Ya, kita bisa katakan banyak anggota yang di sini sama dengan banyak anggota di sini. Banyak anggota di A sama dengan banyak anggota di B. Kita tidak perlu hitung satu-satu, tidak perlu hitung ini dulu ada berapa anggotanya, ini ada berapa anggotanya. Kemudian kita lihat apakah sama banyak anggotanya. Kita tidak perlu hitung seperti itu untuk melihat apakah kardinalitasnya sama. Kita bisa langsung lakukan pemasangan satu-satu pada seperti ini. Ini juga kita bisa lakukan pemasangan satu-satu pada. 5 ke mangga, 10 ke apel, 17 ke pir. Bisa juga 17 ke apel, 10 ke pir. Yang penting kalau kita bisa lakukan pemasangan begini, arti dua set ini, dua himpunan ini itu kardinalitasnya sama. Nah, sebenarnya dalam berhitung pun kita melakukan yang namanya korespondensi satu-satu. Jadi misal kalau kita punya himpunan kita mau menghitung orang ya, misal orang yang ada di suatu ruangan, misal ada Andi, Budi, Tono, dan Rizky. Oke. Ngapain mereka? Oke. Andi, Budi, Tono, Rizky. Nah, kita biasanya untuk kita menghitung kardinalitasnya ya. Kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4. Nah, yang kita lakukan di sini ya sebenarnya ini sama saja dengan kita membuat korespondensi satu-satu dari himpunan Andi, Budi, Tono, Rizky ini ke himpunan 1 sampai 4. 1 sampai 4. Ya, kita lakukan korespondensi satu-satu. Andi ke 1, Budi ke 2, Tono ke 3, Rizky ke 4. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini ini berhitung 1 sampai 4, 1 sampai 5, menghitung benda ya. Kita sebenarnya melakukan korespondensi satu-satu terhadap himpunan 1 sampai suatu bilangan asli 1 sampai n. Jadi kita katakan n di sini ya kardinalitasnya. Nah, itu hanya berlaku untuk himpunan yang berhingga. Nah, bagaimana kalau yang tidak berhingga? Nah, itu yang lebih rumit lagi. Nah, kita definisikan kardinalitas suatu himpunan yang berhingga ya. Kalau suatu himpunan berhingga mempunyai fungsi satu pada ya, koresponden satu-satu A ke B, A ke ini ya 1 sampai n. Kalau ada korespondensi satu-satu kita katakan kardinalitas A itu adalah n. Kardinalitas A itu adalah n. Kalau ada korespondensi satu-satu ya. Kalau ada F ya, F yang bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, itu untuk yang berhingga. Nah, bagaimana yang tidak berhingga? Kadang-kala kita tidak memberikan angka ya, kita tidak memberikan angka untuk himpunan yang tidak berhingga. Kita kadang mengalami kesulitan angka apa yang kita akan berikan.
Nah, yang kita lihat biasanya itu apakah dua himpunan itu punya kardinalitas yang sama atau tidak. Apakah dua himpunan mempunyai kardinalitas yang sama atau tidak. Nah, kapan dua himpunan mempunyai kardinalitas yang sama, ya sudah dikatakan tadi kalau ada F yang satu-satu pada dari A ke B. Nah, itu baru kita katakan dua himpunan itu punya kardinalitas yang sama. Nah, contohnya itu himpunan bilangan bulat dengan himpunan bilangan genap. Ini dua himpunan ini punya kardinalitas yang sama. Dan bilangan bulat itu terdiri dari 0, 1, 2, dan seterusnya ya, himpunan bilangan bulat. Kemudian ada juga minus 1 ya ke kiri, minus 2, dan seterusnya. Kalau yang genap itu ya yang genap 0, 2, 4, dan seterusnya, 2, 4, 6, dan seterusnya. Minusnya juga minus 2, minus 4, dan seterusnya. Kalau kita lihat himpunan bilangan bulat itu kayaknya lebih besar dari bilangan genap ya, karena di sini ada 1, ada minus 1, ada 3. Di sini tidak ada 1, tidak ada 3. Karena kalau kita lihat ini himpunan bilangan genap ya subset dari himpunan bilangan bulat ya. Jadi ya secara intuitif ya masuk akal kalau kita katakan himpunan bilangan bulat itu kardinalitasnya itu lebih besar daripada himpunan bilangan genap. Tapi kalau kita gunakan definisi yang ini ya, satu-satu pada, gunakan fungsi satu pada, ini sebenarnya dua himpunan ini punya kardinalitas yang sama. Nah, itu anehnya dari Tahingga. Untuk dalam menghadapi Tahingga, dalam menghadapi Tahingga ya kita harus hati-hati. Ya kadangkala banyak sifat-sifat yang aneh-aneh dari sesuatu yang objek-objek yang Tahingga. Jadi himpunan bilangan bulat itu kita lihat itu ya simbol untuk suatu dua buah himpunan mempunyai kardinalitas yang sama kita setujui seperti ini. Jadi kita katakan dua himpunan itu equipotent ya. Equipotent itu artinya kardinalitasnya sama atau ada fungsi satu-satu pada dari himpunan satu ke himpunan yang lainnya ya. Jadi kita bisa tunjukkan kalau Z dengan himpunan bilangan genap 2Z ini equipotent. Jadi caranya ya kita cari fungsi satu-satu pada dari Z ke 2Z atau sebaliknya. Jadi kita bisa kita bisa pilih fungsinya ini X itu sama dengan 2X. Ini fungsinya dari Z ke 2Z. Nah, kita tunjukkan F ini satu-satu dan pada. Jadi kalau begitu bagi kita tunjukkan saja. Pertama kita tunjukkan satu-satu. Jadi kita misalkan X1 dengan X2 elemen di Z ya. Elemen di Z. Kemudian kita misalkan lagi Fx1 sama dengan Fx2. Nah, kita akan tunjukkan kalau memang X1 dengan X2 itu sama. Oke, kita masukkan Fx1 jadi Fx1 itu 2x1. Fx2 itu 2x2. Kita bisa bagi kedua ruas, nanti kita dapat X1 sama dengan X2. Oke. Jadi X1 memang sama dengan X2. Kemudian kita tunjukkan kalau pada. Kalau kita tunjukkan saja kita ambil elemen di Z 2Z ya, ambil misal Y di 2Z. Kita akan tunjukkan kalau ada X.
di 2Z. Nah, kita pilih X. Tunggu dulu. Nah, karena Y ada 2Z, Y itu genap, makanya kita bisa tulis Y sama dengan 2X. 2X itu dengan X bulat, ya. Nah, kita bisa pilih X ini sebagai perapetanya, sebagai elemen yang akan dipetakan ke Y, ya. Jadi ternyata ada X. Pilih X itu, ya, sehingga kita peroleh Fx itu sama dengan 2X sama dengan Y. Jadi fungsi ini memang pada. Oke. Jadi ternyata himpunan bilangan bulat itu sama dengan ekuipoten dengan himpunan bilangan genap. Bahkan himpunan ini juga ekuipoten dengan himpunan bilangan asli. Gimana caranya? Himpunan bilangan bulat ekuipoten dengan himpunan bilangan asli. Ya, kita bisa lakukan kita bisa buat semacam, ya, tabel seperti ini. Jadi misal di sini bilangan asli, ini bilangan bulat. Nah, bilangan asli kita daftar 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita bisa di sini di bilangan bulat ini kita bisa susun bilangannya seperti 0, 1, minus 1, 2, minus 2, selang-seling, positif, negatif, positif, negatif. Ini 5. Oke, dan seterusnya. Ini kita selang-seling, positif, negatif, dan seterusnya. Nah, ternyata kita bisa buat, ya, korespondensi satu-satu seperti ini. Ya, 1 dipetakan ke 0, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke minus 1, 4 dipetakan ke 2, dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ya, walaupun tidak secara rigor, tapi kita bisa lihat kalau memang himpunan bilangan asli dengan himpunan bilangan bulat itu, ya, ekuipoten atau kardinalitasnya sama. Nah, ada apa ya? Kita ada teorema. Teoremanya itu ternyata relasi ekuipoten ini ternyata itu relasi ekuivalensi. Oke, kita tunjukkan saja kalau kita akan buktikan kalau ini memang relasi ekuivalensi. Jadi yang pertama kita tunjukkan kalau relasi ini refleksif, ya. Jadi pertama kita tunjukkan ini refleksif. Oke. Jadi kita misalkan ada suatu set, ya. Ini harus diperbagus lagi. Ini kita harus menunjukkan kalau suatu set pasti ekuipoten atau kardinalitasnya sama dengan dirinya sendiri. Ya, jelas sih sebenarnya. Tapi, ya, oke, kita tunjukkan, ya. Kita harus tunjukkan ada fungsi satu-satu pada dari himpunan itu ke dirinya sendiri. Jadi kita harus tunjukkan misal himpunan A. Misal A itu himpunan. Nah, kita akan ditunjukkan A itu ekuipoten dengan dirinya sendiri. Ya, kita bisa pilih fungsi, ya, fungsi dari A ke A. Kita pilih fungsi identitas. Jadi fungsinya itu fx sama dengan x untuk setiap x di A. Nah, ini bisa ditunjukkan kalau, ya, ini bisa kita tunjukkan kalau memang ini adalah objektif, mudah untuk ditunjukkan. Ya, kita lihat saja kalau
kita ambil X1, X2 di A. Kita misalkan fx1 dengan fx2 sama. Maka kita bisa ya kita lihat ya jelas x1 sama dengan x2. Ini juga pada ya untuk setiap A ya kita ambil elemen yang sama. Jadi elemen yang sama akan terpetakan ke elemen yang sama. Jadi kalau kita ambil X di kode main A ini ya kita pilih saja X juga di A, karena X dipetakan ke X sendiri. Jadi ini adalah, jadi relasi ini refleksif ya, karena ada fungsi bijektif dari A ke dirinya sendiri, selalu ada untuk setiap himpunan. Kemudian kita akan tunjukkan kalau ini simetris ya. Simetris. Oke, kita akan tunjukkan relasi ini simetris. Artinya kalau kita punya dua buah himpunan, A, B himpunan misalnya. Nah, kalau A itu ekuipoten dengan B, maka sebaliknya juga berlaku. B juga kardinalitasnya sama dengan A, ekuipoten dengan A. Ya, caranya mudah. Kan karena kita tahu A itu ini, ya kan? A itu begini. Maka ada peta bijektif A ke B, ya kan? Ada F yang bijektif dari A ke B. Oke? Oke, kita definisikan fungsi baru dari B ke A. Jadi misal kalau fx sama dengan y, kita definisikan fungsi baru g, ya, g dari B ke A. Jadi gy itu sama dengan x. Jadi g ini kita ya bisa dibilang inverse dari f ya. Inverse dari f. Nah, inverse ini selalu ada ya. Selalu ada dan terdefinisi dengan baik. Terdefinisi dengan baik. Terdefinisi dengan baik. Kalau fx itu sama dengan y, gy itu sama dengan x. Nah, kita harus tunjukkan gy ini memang ada ya, memang ada. Dan terdefinisi dengan baik. Kita harus tunjukkan kalau untuk setiap y, gy memang terdefinisi. Oke? Gy terdefinisi. Nah, kita ingat kalau f itu pada ya. F itu pada. Kalau f pada, maka selalu ada fx sama dengan y. Jadi, ya selalu ada x sehingga gy sama dengan x. Nah, apakah x ini tunggal? Ya, kita gunakan sifat satu-satu dari f. Jadi kita harus tunjukkan kalau memang kalau gy sama dengan x1 misalnya dan gy sama dengan x2, maka kita tunjukkan x1 sama dengan x2, baru kita bisa katakan ini adalah suatu fungsi yang terdefinisi dengan baik. Nah, karena f ini satu-satu ya, jadi f ini satu-satu, gy ini sama dengan x1 kalau fx1 sama dengan y. Gy juga sama dengan x2 kalau gy sama dengan x1 kalau fx1 sama dengan y. Gy juga sama dengan x2 kalau fx2 juga sama dengan y. Nah, ingat kalau karena fungsi karena fungsi f itu satu pada, ya kita gunakan sifat satu-satunya, maka x1 itu sama dengan x2.
Jadi ya, G terdefinisi dengan baik. Dan juga satu-satu pada bisa kita tunjukkan, bisa ditunjukkan kalau G itu satu-satu pada dengan menggunakan sifat satu-satu pada dari F ya. Oke, kita selanjutnya terakhir ya, tunjukkan kalau ini transitif ya. Jadi untuk menunjukkan ekuivalensi itu suatu relasi itu relasi ekuivalensi, kita harus tunjukkan pertama refleksif, simetris, lalu yang terakhir itu transitif. Jadi misal ada 3 set ya, A, B, C itu misal A, B, C itu set atau himpunan. Kemudian kita ketahui kalau A itu ekuipoten dengan B, dan juga B itu ekuipoten dengan C. Nah, kita akan ditunjukkan kalau A itu juga ekuipoten dengan C. Nah, kalau A itu punya fungsi satu-satu pada, kalau A itu ekuipoten dengan B, berarti ada fungsi satu-satu pada F ya, dari A ke B. F itu A ke B satu-satu pada. Atau korespondensi satu-satu. G juga, ada juga fungsi G dari B ke C ya, karena B ekuipoten dengan C, maka ada juga fungsi fungsi G yang satu-satu pada dari B ke C. Nah, kita buat fungsi baru yang namanya H. H itu komposisi dari G dengan F ya. Jadi maksudnya di sini untuk setiap elemen di A, X di A, HA itu artinya dipetakan ya begini. HX ya, HX. Nah, ini fungsinya dari A ke C ya, A ke C. H ini dari A ke C. Dari A ke C. Jadi HX itu sama dengan G F X. Nah, X kan awalnya ada di A. Nah, setelah dipetakan dengan menggunakan F, dia akan jadi di B. Nah, setelah di B, dipetakan lagi dengan fungsi G, dia ada di C. Nah, kita bisa tunjukkan nanti, bisa ditunjukkan kalau H ini satu-satu pada ya. Itu akan jadi PR. Dan ini sebenarnya mudah. Kita gunakan sifat satu-satu pada F dan juga satu-satu pada G untuk menunjukkan H juga adalah fungsi satu-satu pada. Oke, cukup sekian video kali ini. Maaf kalau banyak kekurangan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.